Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan tugas jurnal mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang berjudul Potensi Koperasi Simpan Pinjam Merendeng sebagai Strategi dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional di Toraja, Sulawesi Selatan. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayang Permatasari dengan NPM Ujung 034 sebagai pemateri dan moderator. Ada juga teman saya, M. Fahri Maulana dengan ujung NPM 041 sebagai pemateri 2, Hajrul Sani Hidayat dengan ujung NPM 047 sebagai pemateri 3, dan Febrian Nugraha dengan ujung NPM 053 sebagai pemateri 4. Next. Pada jurnal kali ini kami membawa dari penulis yaitu Iwayan Ruspendi Junaidi, Iwayan Damayana, dan Dermawan Waruru. Kenapa sih jurnal ini penting? Yang pertama, jurnal ini menyoroti peran penting kearifan lokal dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, studi kasus KSP Merendeng memberikan contoh konkret pemberdayaan masyarakat adat. Yang ketiga, relevan dengan upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Next. Nah, adapun konteks dan latar belakang dari diambilnya jurnal ini, yaitu karena Indonesia memiliki keragaman suku dan adat istiadat yang sangat kaya, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi. Terus poin yang kedua, ada perekonomian masyarakat adat Toraja masih lemah. Banyaknya masyarakat di sana yang masih membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Poin yang ketiga, Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Merendeng didirikan oleh Dewan Pastoral Paroki Kristus Jaya Nonongan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Toraja berbasis kearifan lokal. Poin yang keempat, tujuan utamanya itu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan model ekonomi masyarakat adat yang berakar dan berbudaya lokal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh M. Fahri Maulana. Padanya dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui cara masyarakat adat membangun sistem perekonomiannya. Kemudian selanjutnya untuk mengidentifikasi bentuk lembaga ekonomi masyarakat adat di Indonesia. Kemudian yang terakhir untuk memformulasikan model pemberdayaan ekonomi masyarakat adat sebagai strategi dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional. Next. Nah, kemudian adapun metodologi penelitian, yaitu yang pertama pendekatan penelitian, yaitu dengan mixed method, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Kemudian untuk tipe penelitian kita menggunakan comparative case study, yaitu untuk memungkinkan peneliti membandingkan KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Merendeng dengan model ekonomi lainnya. Kemudian selanjutnya dengan teknik pengumpulan data. Observasi partisipasi, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan KSP Merendeng. Kemudian wawancara mendalam, yaitu dengan pengurus KSP, anggota masyarakat, dan tokoh adat. Kemudian yang terakhir, studi dokumen, yaitu dengan menganalisis arsip koperasi, laporan keuangan, dan dokumen terkait lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan teori.
yang dimana yang pertama yaitu hubungan adat budaya dan ekonomi. Yang pertama, ekonomi bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya, budaya membentuk economic sense, menurut Michael McPherson. Yang ketiga yaitu nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi memengaruhi hasil ekonomi, menurut Luigi Guiso dan kawan-kawan. Yang kedua yaitu peran adat budaya dalam pembangunan ekonomi nasional. Poin pertama yaitu pembangunan adalah proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidup sejahtera lahir dan batin, menurut Maman Jumantri. Yang selanjutnya yaitu ekonomi nasional adalah sistem demokrasi ekonomi yang anti eksploitasi, anti paternalisme, menolak asas perorangan yang berdasar pada asas kebersamaan dan kekeluargaan, menurut Sri Edi Swasono. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil dan temuan, yang dimana KSP Marendeng memberikan akses terhadap modal usaha yang terjangkau bagi anggota, menghidupkan kembali tradisi gotong royong dalam kegiatan ekonomi. Juga koperasi turut mendukung kegiatan budaya lokal dan mempromosikan produk kerajinan khas Toraja. Juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi. Next. Nah, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yaitu selanjutnya analisis SWOT KSP Marendeng. Kekuatan yang pertama yaitu berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Toraja. Yang kedua, mendapatkan dukungan kuat dan dari masyarakat dan tokoh agama. Yang ketiga, manajemen yang transparan dan akuntabel. Terus ada kelemahannya. Yang pertama, keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam produk dan layanan. Yang ketiga, belum optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi. Terus ada peluangnya. Yang pertama, potensi pasar yang besar di kalangan masyarakat adat Toraja. Yang kedua, dukungan pemerintah untuk pengembangan koperasi. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga keuangan dan organisasi lain. Yang terakhir yaitu ada ancaman. Yang pertama, persaingan dari lembaga keuangan lain. Yang kedua, perubahan sosial budaya yang mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Yang ketiga, risiko kredit dan masalah manajemen keuangan. Potensi KSP Marendeng sebagai model nasional. Itu ada pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal. Model KSP Marendeng dapat direplikasi di daerah lain dengan adaptasi sesuai konteks lokal. Terus kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Yang pertama, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Yang kedua, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dikarenakan di sini nggak ada sesi tanya jawab, presentasinya online, jadi saya langsung aja ke kesimpulan ya. Kesimpulannya, Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Marendeng di Toraja berhasil memberdayakan ekonomi masyarakat adat dengan berbasis kearifan lokal. Koperasi ini membantu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan, serta menjadi model strategis percepatan pembangunan ekonomi nasional yang berakar pada budaya lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan dan menjadi contoh bagi pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.